Menjadi pelatih sebuah klub dalam sepak bola merupakan suatu hal yang tidak gampang. Intelektual serta kejeniusan di atas rata-rata merupakan satu dari sekian hal yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang pelatih. Mantan bomber Manchester City, Kun Aguero bahkan sempat melempar lelucon tentang sulitnya menjadi pelatih. Menurutnya, mantan pelatihnya dulu di Manchester City, Pep Guardiola, menjadi botak karena terlalu banyak berpikir. Di dunia sepak bola, banyak pemain yang setelah pensiun memutuskan untuk menjadi seorang pelatih. Duo gelandang legendaris jenius yang pernah dimiliki timnas Inggris adalah salah satunya. Lampard shot. Oh my goodness! Ping it across. He won't just ping it across. He'll smash it into the... Lampard, Frank Lampard here for Chelsea. Lampard, that could be the chance. Pemain tersebut adalah Steven Gerrard dan Frank Lampard. Kejeniusan dalam mengatur ritme permainan serta tendangan geledeknya yang mematikan membuat dua pemain ini begitu ditakuti pada masanya. Karena hal tersebut, Lampard dan Gerrard selalu menjadi pilihan utama para pelatih di klub mereka masing-masing. Lampard di Chelsea dan Gerrard di Liverpool, dua klub Premier League yang terkenal dengan kualitas main dan taktik bermainnya yang tidak perlu ditanyakan lagi. Kedua pemain ini pun mampu bersinar di klub mereka masing-masing. Bersama Chelsea, Lampard sukses menjadi pemain tengah berkelas. Ketenangannya dalam mengontrol lini tengah Chelsea saat itu membuatnya menjadi pemain yang sangat diperhitungkan oleh para lawan-lawannya di Premier League. Bukan hanya itu, kepemimpinan Lampard di skuad utama Chelsea membuatnya begitu dihormati oleh para pemain. Selain jago mengatur lapangan tengah, Lampard juga termasuk pemain yang aktif mencetak gol. Bahkan hingga saat ini, Lampard terhitung menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea dengan koleksi 202 gol. Selain itu, Lampard juga berhasil meraih berbagai macam trofi prestisius dengan The Blues. 3 gelar Premier League, 4 gelar Piala FA, 2 gelar Piala Inggris, 2 gelar Community Shield, dan 1 gelar Liga Champions Eropa. Hampir sama dengan Lampard, Gerrard juga terhitung sukses bersama Liverpool. Walaupun tidak pernah memenangi gelar Premier League selama membela The Reds, namun dedikasi serta loyalitas Gerrard untuk Liverpool sangatlah luar biasa. Bahkan, Gerrard pernah mengatakan, "Jika saya mati, jangan bawa saya ke rumah sakit, tapi bawa saya ke Anfield, karena di sananya saya hidup dan saya mati." Karena itulah, Gerrard banyak mendapat respect dari punggawa serta supporter The Reds. Bersama Liverpool, Steven Gerrard sukses merengkuh berbagai macam gelar bergengsi. Sebut saja trofi FA Cup, Champions League, Piala Super Eropa, serta banyak trofi yang lain. Namun, kesuksesan mereka ketika masih bermain berbanding terbalik saat mereka menjadi pelatih. Steven Gerrard sendiri memulai karir kepelatihannya ketika menangani tim muda Liverpool. Selama 18 bulan di sana, Gerrard langsung mendapat tawaran melatih dari klub asal Skotlandia, Rangers. Gerrard pun langsung menerima tawaran tersebut. Di musim pertamanya bersama Rangers, Gerrard langsung meraih hasil positif dengan bertengger di posisi 2 klasemen Scottish Premiership. Di musim keduanya, Gerrard semakin superior bersama Rangers. Di akhir musim, Rangers berhasil memenangi gelar Liga yang ke-55-nya. Mereka keluar sebagai juara dengan status tidak terkalahkan dengan 32 kemenangan dan 8 hasil imbang. Dengan hasil ini pun, Gerrard berhasil menghentikan dominasi Celtic selama 9 musim terakhir. Dengan statistik memukau bersama Rangers, Aston Villa yang saat itu sedang berada di papan bawah klasemen Liga Inggris tertarik untuk memboyong Gerrard ke Villa Park. Akhirnya, pada November 2021, Steven Gerrard resmi ditunjuk menjadi pelatih Aston Villa menggantikan Dean Smith. Di musim pertama, Gerrard mampu membawa Aston Villa bertahan di IPL dan finish di peringkat 14. Di musim keduanya, Gerrard mulai banyak melakukan manuver di bursa transfer saat itu. Mulai dari mempermanenkan Coutinho hingga merekrut beberapa pemain seperti Diego Carlos, Lucas Digne, dan Leander Dendoncker.
Namun, apa yang dilakukan Gerrard ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Dalam 11 laga yang mereka mainkan, Aston Villa hanya mampu mengoleksi 9 poin dan terpuruk di peringkat 17 klasemen. Dengan catatan buruk tersebut, manajemen Aston Villa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan pelatih berusia 42 tahun tersebut. Selama 11 bulan menangani Aston Villa, Gerrard terhitung hanya mampu mengemas 12 kemenangan dari 38 laga yang dimainkan di Premier League. Sementara itu, Lampard memulai karir kepelatihannya dengan menangani salah satu tim Divisi 2, Derby County. Di bawah kepelatihan Lampard, Derby County sukses menjadi tim yang cukup solid. Bahkan, di salah satu kompetisi saat itu, tim asuhan Frank Lampard tersebut berhasil memulangkan Manchester United melalui babak adu penalti. Bukan hanya itu, Lampard juga berhasil membawa Derby County ke babak final Playoff Championship. Namun di partai final, mereka harus mengakui keperkasaan Aston Villa. Catatan positif Lampard bersama Derby County membuat Chelsea tertarik mengontrak legendnya tersebut. Benar saja, setelah resmi memecat Sarri, Chelsea langsung menunjuk Lampard untuk mengisi kursi kepelatihan. Chelsea yang saat itu masih terkena larangan transfer dari FIFA memaksa Lampard untuk memaksimalkan skuad yang ada. Di akhir musim, Lampard berhasil mengantarkan Chelsea finish di peringkat 4 klasemen dan berhasil membawa Chelsea sebagai runner-up Piala FA. Setelah FIFA mencabut sanksinya, Chelsea mulai diberikan izin lagi untuk melakukan perekrutan pemain. Chelsea langsung tancap gas dan terhitung menghabiskan 220 juta pound di bursa transfer saat itu. Dengan skuad menornya, Lampard berhasil mencatatkan hasil positif dengan tak terkalahkan di 17 pertandingan. Namun, hasil itu hanya bertahan sementara. Chelsea mulai banyak menelan kekalahan dan tak kunjung mendapatkan trofi. Pada akhirnya, Chelsea memilih untuk memutus kontrak dengan mantan pemain legendarisnya tersebut. 1 tahun menganggur, Everton menjadi pelabuhan Lampard selanjutnya. Namun, alih-alih mendongkrak performa tim, Lampard justru terhitung memiliki statistik miring bersama The Toffees. Dalam 44 laga yang dimainkan, Everton hanya meraih 12 kemenangan, 8 imbang dan 24 kali kalah. Akhirnya, pada 23 Januari kemarin, Lampard resmi dipecat dari kursi kepelatihan Everton. Berkaca dari mantan dua pemain legendaris ini, kehebatan dan kejeniusan ketika masih aktif bermain tidak menjamin kesuksesan saat menjadi pelatih. Kita mungkin banyak melihat beberapa pelatih top yang ada sekarang rata-rata merupakan orang-orang yang ketika masih aktif bermain terhitung biasa-biasa saja. Namun, saat menjadi pelatih justru sukses dan berhasil membuat tim yang mereka tunggangi meraih berbagai macam trofi bergengsi. Karena pada dasarnya, kematangan, pengalaman, serta kepiawaian dalam meracik taktik merupakan satu dari sekian banyak hal yang harus dikuasai jika memang ingin menjadi seorang pelatih berkualitas.